Kementerian Kesehatan sudah meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teliti. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita yang lebih berat, maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini. Kemudian, Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotek untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini tuntas. Khusus pipit. Kecil-kecil. Ini berarti ikan laut ini Pak ya? Ikan laut. Ikan laut ini ya dapatnya ya? Ya, kakap merah. Ikan kot. Iya Pak Tri. Ya sih gede-gede. Bapak Ibu pemirsa Warta 9, ini kebetulan Warta 9 sedang ngepost di RT 7, pos RT 7 ya. Ada aktivitas warga yang barusan bakar-bakar ikan ya, dokter ya, Pak Dokter. Dapat mancing. Dapat mancing. Ini tadi di filet untuk Di filet dulu ya. Hari Minggu ada kerja bakti. Oh, partinya hari Minggu ya? Iya. Sekalian kerja bakti. Sekalian kerja bakti Iya. untuk makan-makan. Nah, mumpung lagi nongkrong nih Pak Dokter, pingin nanya soal ini yang lagi trending ya, trending di masyarakat ini soal gagal ginjal nih, pada anak. Yang tadi kan saya baca berita di beberapa media itu masih misterius gitu katanya dok. Iya. Tapi disangkut pautkan sama sirup ini dok, sehingga beberapa sirup, obat sirup ya, bentuk sirup itu dilarang. Gimana dok, Pak Dokter bisa dijelaskan secara apa ini bahasa yang awam dok ya? Ini penjelasannya bagaimana? Campur-campur ya. Iya, campur-campur ya. Tapi yang bisa dimengerti sama yang awam gitu. Iya. Jadi begini, sebetulnya bukan dilarang. Karena apa? Karena masih belum diketahui dengan pasti penyebabnya. Oh gitu dok Ya, ya? belum pasti. Ya, diperkirakan karena ada hubungan, diperkirakan ada hubungannya dengan ethylene glycol dan diethylene glycol. Itu kandungan pada obat sirup ya? Pada sirup. Iya. Ya, yang jelas masyarakat harus tahu tidak semua bahan sediaan obat cair Iya. itu dikatakan sirup ya. Oke. Jadi bahan sediaan obat cair itu ada 3. Iya. Yang pertama sirupus atau sirup ya. Yang kedua emulsi ya. Emulsi ya? Emulsi. Yang ketiga suspensi. Iya. Jadi ada 3 dok ya? ada 3 bentuknya ya, sediaannya. Nah, sirup itu sering digunakan pada obat panas, batuk pilek, iya. itu sirup. Dia lebih encer. Lebih encer. Nah, sedangkan kalau suspensi sering digunakan pada antibiotik. Makanya masyarakat juga harus tahu ada di botolnya itu pasti ada tulisannya suspensi. Iya, benar. Itu harus dikocok dulu. Sama Harus dengan dikocok. emulsion supaya larutannya homogen itu harus dikocok dulu. Supaya bercampur ya, dengan baik dok ya? emulsion sering terdapat pada vitamin. Iya. Terus kemudian pada obat-obat mah ya, obat-obat lambung itu emulsion. Iya. Sedangkan suspensi rata-rata antibiotik pakai suspensi. Iya. Nah, yang banyak kandungan ethylene dan diethylene glycol itu yang sirup. Iya. Ya. Dok, yang ethylene glycol tadi ya namanya, itu bahasa awamnya apa itu dok? Jadi bahasa awamnya itu glucitol gitu ya. Glucitol ya. Dan ethylene dan diethylene glycol ini kan zat pembawa pada korigens rasa yang memberikan rasa ya. Dari kata glukosa itu dok ya? Iya, Ada jadi rasa manis dia, ya?
ethylene dan diethylene glycol ini banyak terkandung pada sering kita ini ya, kita melihat obat itu ada kandungan sorbitolnya. Nah, sorbitol ini sering di sama pabrik-pabrik obat itu sering disingkat juga, disebut juga dengan glusitol. Maksudnya gula alkohol. Gula alkohol. Gula alkohol, ada kandungan alkoholnya kan. Oh ya. Gitu ya. Tapi sedikit. Itu efeknya kalau kita minum sirup terus ngantuk itu karena itu, Dok? Benar enggak? Kalau ngantuknya mungkin ada antihistaminnya di dalamnya. Oh, beda lagi, Dok ya. Beda lagi. Alkoholnya beda lagi ya urusannya ini ya. Alkoholnya sangat kecil sekali. Itu gula alkohol itu tujuannya supaya sirup itu kandungannya sama. Dia nggak perlu dikocok, kandungannya sama. Nah, sedangkan glusitol sendiri itu ada pemanisnya. Origens rasa itu bisa rasa apel, bisa rasa apa saja kan begitu. Karena itu biasanya ini pada obat anak gitu deh, sirup anak gitu ya. Nah, makanya rata-rata sirup anak itu kan ada origen rasa supaya anak ini suka. Yang nggak mau pahit dan lain sebagainya pakai sirup tersebut kan begitu. Permasalahannya ada kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol pada sirup tersebut. Nah, ini dikhawatirkan dari sana karena kejadian di India kemarin ternyata kadar ethylene dan diethylene glycolnya itu melebihi ambang batas yang yang masuk SOP dari Dinas Kesehatan dan BPOM setempat. Artinya ini terjadi apa ya? Istilahnya dari kesalahan kandungan ya, kandungan gula alkohol tadi itu terlalu banyak, itu bagaimana, Dok? Apakah cara mengkonsumsi yang kurang benar atau campurannya yang tidak prosedural itu, Dok? Bisa terjadi. Kalau yang saya dengar ini entah benar apa enggak ya. Jadi sebuah pabrikan di India itu memang kebetulan produknya paracetamol ya. Nah, sebetulnya untuk produk sirup tidak hanya paracetamol aja. Rata-rata ya semua yang sirup lah bentuknya. Botolnya sudah bisa dilihat kalau sirup itu ya sirup kan begitu. Ada tulisannya lah, paling gampangnya ada tulisannya, Dok ya. Obat pilek, obat panas gitu. Nah, itu kalau yang di India itu kabarnya memang kandungan ethylene dan diethylene glycolnya melebihi ambang batas yang dimasuk dalam peraturan pemerintah di sana. Jadi bisa disebut ini kayak semacam kayak apa ya, malpraktek gitu, Dok? Kalau dari apa perusahaan farmasinya. Dari farmasinya ya. Sedangkan di negara-negara lain di Indonesia saya belum mendengar bahwasanya kandungan ethylene dan diethylene glycolnya memang setelah diteliti lebih besar dari batas wajar yang ditentukan oleh BPOM maupun Dinas Kesehatan. Belum mendengarkan itu. Belum mendengar itu ya. Tetapi, jadi kalau memang itu sebetulnya sudah range aman, kemungkinannya cara penggunaannya. Terkadang orang tua itu non sewu di Indonesia. Di Indonesia yang sering terjadi itu orang nebus obat di apotek aja, belinya langsung ke apotek. Tanpa ke resep dokter gitu kan. Ke apotek belinya langsung aja, masuk ke apotek, anakku sakit batuk pilek panas dikasih apa mbak, kan seperti itu. Betul, penggunaannya mengikuti dari brosur tersebut. Nggak masalah kalau penggunaannya mengikuti brosur tersebut, tapi yang masyarakat harus tahu dosis anak itu diatur menurut berat badan dan luas permukaan tubuh, bukan menurut usia. Sedangkan semua pabrikan yang tertera dalam etiket obat pasti usia sekian sampai sekian. Saya belum pernah lihat berat badan sekian gitu, belum pernah, Dok. Padahal aturannya adalah berat badan atau luas permukaan tubuh. Itu jadi berat badan tuh menentukan dosis gitu, Dok ya. Betul sekali. Jadi usia, berat itu makanya, Dok. Kalau tubuh. kita ke dokter anak gitu kan biasanya anak ditimbang dulu gitu, Dok ya. Itu tujuannya untuk menentukan dosis yang tepat. Dosis yang tepat. Ya, ini penting sekali nih. Dosis terapeutik harus tepat karena itu sudah diatur dalam ilmu farmakologi. Itu ada dosis terapeutik. Ini dosis pengobatan gitu. Jangan sampai masuk andos ya. Andos ini dosisnya terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek pengobatan. Jadi ada mungkin sakit panas tapi nggak turun-turun, nggak sembuh-sembuh itu karena dosisnya under gitu ya, underdose gitu, Dok ya. Bisa seperti itu. Kalau panasnya memang karena infeksi ya memang
dia butuh antibiotik tapi nggak dikasih antibiotik, sedangkan sistem imunnya sudah kalah kan, itu bisa akhirnya panasnya nggak turun-turun. Bisa juga karena memang dosisnya terlalu rendah, sehingga tidak menimbulkan efek terapeutik atau efek pengobatan. Pengobatannya Tapi kalau overdose atau dosis berlebihan, ngantemnya ke ginjal gitu maksudnya dok? Bisa seperti itu. Jadi dosis itu ada undos, di mana dosis itu tidak menimbulkan efek karena memang kurang. Ada dosis terapeutik atau dosis pengobatan. Ada dosis toksik. Jadi obat itu sudah menjadi racun. Justru menjadi racun ya. Betul. Ada apabila rentang dosisnya sudah di atas dari dosis terapeutik atau dosis pengobatan. Di atasnya itu dosis letal, dosis mematikan seperti itu. Wah, ini mengeri nih dok. Itu overdose sudah. Itu baru overdose itu ya, letal itu dok ya. Makanya pada anak hati-hati. Harus selalu menggunakan sendok takar yang benar. Sendok takar ada yang nggak benar berarti dok? Biasanya orang-orang kadang-kadang asal aja. Sendok asal-asalan ya. Satu sendok makan, satu sendok teh. Dia ngambil sendok makan sama sendok tehnya sendiri kan. Nah, karena memang bahasa medis itu cochlear tea. Nggak ada CC-nya kan. Cochlear tea ya CTH1 misalkan dokternya nulis begitu kan. Ini kan penggunaannya sekitar 2,5 cc kan gitu. Jadi yang aman mestinya pakai gelas ukur dok ya? Betul, pakai gelas ukur boleh, pakai sendok ukur boleh. Sendok ukur ada takarannya kan dok ya? Ada pitak ukur juga, ya dilihat dari meniskusnya. Meniskusnya itu mangkok yang ke bawah ini dia menyentuh angka berapa sesuai aturannya. Itu dosis yang tepat. Jangan asal ngambil sendok. Kalau sendok, ada sendok yang agak datar, ada yang dalam sekali sehingga banyak sekali. Nah, yang dikhawatirkan juga malah orang-orang itu karena orang tuanya kebiasaan kalau minum obat digelogok wae. Wah, itu ya. Nah, anak-anaknya juga ikut-ikutan, dikira-kira atau bahkan ikut-ikutan. Nah, ini jadi masalah. Akhirnya secara otomatis kandungan ethylene dan diethylene glikol yang terkandung pada sorbitol atau gula alkohol tadi yang memberikan korigen rasa, itu akhirnya jumlahnya juga berlebihan. Karena itu memang dua kandungan itu memang berbahaya buat ginjal dok ya? Berbahaya apabila kandungannya rentangnya tinggi, di atas ambang ya? Di atas ambang batas yang dinyatakan aman oleh dinas kesehatan, pastinya berbahaya karena dia menyebabkan depresi pada susunan saraf pusat. Jadi ya, kalau yang pada kasus gagal ginjal anak dok, itu apakah sudah ada diagnosa tertentu dok bahwa si anak yang meninggal 10 orang anak katanya di Surabaya dok, 3 di Malang katanya, itu apakah semua karena dosis sorbitol tadi yang berlebihan atau gimana dok? Belum bisa dikatakan semuanya karena ethylene dan diethylene. Belum ya dok ya. Cuman ini korelasi antara obat sirup dan gagal ginjal gitu ya. Namanya orang sakit itu kan pasti ada anamnesa atau wawancara dengan yang sakit ya, atau dengan orang tuanya begitu. Anak ini sebelumnya mengkonsumsi apa? Ternyata rata-rata mengkonsumsi sirup obat panas, sirup ini dan itu yang sifatnya sirup. Nah, akhirnya karena berkorelasi dengan kejadian di India, di Afrika, itu arahnya ke ethylene dan diethylene glikol. Jadi ini sifatnya masih sifatnya masih diagnosa awal gitu dok ya? Kalau diagnosa tidak awal tidak akhir sebetulnya ya. Diagnosanya tetap gagal ginjal akut. Tapi ada embel-embel misterius ini dok ya? Artinya masih kita harus menunggu ini ya? Yang misterius itu sebetulnya penyebabnya, bukan gagal ginjal akutnya. Gitu ya? Itu sudah pasti gitu ya, kalau gagal ginjal akut pasti gitu. Karena apa? Penggunaan ethylene dan diethylene glikol dalam dosis yang berlebihan ini menyebabkan depresi pada SSP. Secara otomatis menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Nah, sehingga glomerulus pada ginjal dia nggak kuat. Kemungkinan juga bisa mengalami jebol. Kenapa glomerulus itu untuk filtrasi, untuk penyaringan. Nah, dampaknya seperti itu. Nah, kita tahu sendiri
ketika kandungan sorbitol ini tinggi, ini darah menjadi lebih kental daripada biasanya. Lebih kental dok ya. Daripada biasanya. Nah, efeknya bisa begitu ya. Ketika ini tidak lolos dari saringan dari ginjal karena saringannya banyak yang putus-putus ya, walaupun sebelumnya hanya minimal cc saja. Secara otomatis akhirnya menyebabkan terjadinya dehidrasi ekstrasel. Kenapa? Maksudnya apa dehidrasi ekstrasel ini? Pasti teman-teman tahu hukum Pascal ya, cairan bergerak dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Ketika di dalam jantung dan ginjal ini konsentrasinya lebih tinggi, lebih pekat, yang dipompa ini lebih pekat, otomatis jantung bekerjanya lebih kuat karena sanyonya ini, pompanya ini jantung. Di ginjal juga demikian. Dampaknya apa? Dampaknya cairan dari luar akan masuk ke sana. Karena cairan itu bergerak dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi, terjadi dehidrasi di luar sel. Nah, akhirnya gejala-gejala yang nampak apa? Volume pipisnya mulai berkurang. Tadi sampai berhenti sama sekali. Anuria namanya. Jadi dia nggak pipis sama sekali. Hati-hati. Anuria ya. Mungkin dari negara-negara yang lain itu ada gejala ikutan ya, diare, muntah. Kalau ada diare dan muntah, pasti ketika dehidrasinya dipikir hanya dari situ, ya. Karena normally diare sama muntah itu sudah jelas, itu sensible water loss, kelihatan, kelihatan. Cairan yang keluar kelihatan kan begitu. Bisa dikatakan dampak dari dehidrasinya di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila tidak ada gejala diare dan muntah juga, apakah orang tua itu akan mengenali permasalahan yang ada pada anaknya? Ya, kenalilah. Apa itu? Hati-hati kalau tiba-tiba bengkak. Soalnya orang gagal ginjal itu kan memang salah satu cirinya kan memang bengkak-bengkak gitu dok ya? Bengkak. Itu dari situ dok ya? Bengkak. Jangan hanya dipikir kalau selama ini bengkaknya karena alergi ya, ditanyakan juga pipisnya ya apa. Kalau dia mulai nggak pipis padahal minumnya sudah cukup ya, atau pipisnya berkurang, oliguri sampai anuri, nggak pipis sama sekali, hati-hati, segera dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan itu adalah gagal ginjal akut pada anak. Dok, itu apakah langsung akut? Kan gagal ginjal itu ada stadiumnya dok. Yang stadium 1 sampai terminal itu ada dok. Kalau itu yang kronis. Yang kronis ya. Jadi gagal ginjal akut itu adalah gagal ginjal yang terjadi mendadak, tapi apabila penyebabnya sudah dikoreksi, dia akan normal kembali. Itu gagal ginjal akut. Akut itu artinya masih bisa beda dengan terminal dok ya? Jadi kalau akut itu gagal ginjalnya terjadi dengan cepat. Ketika penyebabnya segera diketahui dan dikoreksi, ginjalnya akan pulih dengan baik seperti sedia kala. Sedangkan kalau gagal ginjal kronis itu datangnya lambat, menahun dok ya? Bisa karena diabetes, bisa karena batu yang besar dibiarkan aja, akhirnya ginjalnya rusak ya. Sifatnya permanen ada grade-nya memang. Jadi kasus yang lagi marak ini, yang lagi trending ya, ini itu karena itu akut dok ya. Klasifikasinya akut ya, artinya bisa disembuhkan masih ya. Akut. Salah satu penyebab gagal ginjal akut itu dehidrasi tadi ya. Dehidrasi ekstrasel yang terjadi ini dimungkinkan ya, dicurigai, suspek ya. Masih suspek ya. Ethylene dan diethylene glycol. Kalau teman-teman nggak tahu apa sih ethylene dan diethylene glycol, ethylene dan diethylene glycol itu zat pembawa atau vehikulum yang biasa dicampurkan pada sorbitol. Sorbitol itu glusitol ya. Jadi dia pemanis, alkohol pemanis, yang sering digunakan untuk pemanis sirup, dicampur korigen rasa anggur, apel, jeruk dan lain sebagainya, untuk membuat
membuat rasa lebih enak sehingga anak lebih mudah minum obat. Nah, kalau anjurannya itu saja. Yang pertama, gunakan obat sesuai dengan resep dokter. Ya. Jangan menggunakan obat itu asal-asalan. Pakai obat juga dengan ukuran yang benar, sesuai yang diresepkan, sesuai dengan kebutuhan anaknya. Dan jangan berdomain pada usia, tapi aturan dosis yang sebenarnya pada anak adalah berdasarkan berat badan dan luas permukaan tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa, kalau nggak urgent bener ya, karena ada sirup itu yang obat-obat untuk epilepsi ya, yang mengandung asam valproat, itu rata-rata juga dalam sediaan sirup. Nah, dalam kondisi seperti itu bagaimana? Anak saya ini terapi epilepsi, butuh minum rutin asam valproat sampai 2 tahun, baru periksa lagi. Apakah harus dihentikan gara-gara ini? Dikonsultasikan ke dokter anak yang merawat. Insya Allah tidak apa-apa. Ini tergantung faktor urgensinya aja. Karena nggak bisa dirubah kesediaan yang lain. Adanya hanya sediaan sirup untuk asam valproat pada anak. Ada yang sirup itu tak terelakkan pemakaiannya gitu dok ya? Betul. Yang sifatnya nggak urgensi, lebih baik dirubah menjadi sediaan yang puyer. Nah, anaknya mulai dibiasakan minum puyer, yang pahit-pahit. Memang mulai dibiasakan. Jadi keuntungan puyer dibandingkan dengan sirup sebetulnya lebih banyak. Gitu dok ya? Yang pertama, dosisnya lebih tepat. Karena nggak ada yang menetes dan lain sebagainya. Ya, jadi yang kedua bisa mengkombinasi berbagai macam obat berdasarkan fungsinya lebih baik daripada sirup. Kalau sirup kandungannya yang ngikutin apa yang ada di pabrik. Nah, misalkan nih anak ini batuk, butuh pengencer dahak, butuh pembungka saluran nafas, butuh kortikosteroid dan lain sebagainya. Kalau puyer bisa diracik jadi satu. Sedangkan kalau sirup, orang tuanya nyari obat satu persatu lebih banyak kan, seperti itu. Baru diminum satu-satu gitu dok ya? Di samping kebutuhan anaknya juga, uang yang dikeluarkan kosnya juga lebih banyak. Dok, ya? Resiko anaknya terhadap paparan glikol dan diethylene glikol juga akhirnya lebih banyak. Karena terkadang dokter ini juga dilema ketika seorang pasien menyatakan, dok, anak saya mintanya sirup semua dong, karena kalau nggak mau pahit, dia nggak mau, dimuntahkan lagi dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kesalahan orang tua dari awal yang tidak membiasakan dari awal. Anak ini dari kecil, dari pertama sakit, kalau sudah dibiasakan puyer, anaknya pasti akan terbiasa dan mau dengan puyer. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ethylene glikol dan diethylene glikol ini kandungannya di sirup ya. Jadi untuk antibiotik itu dalam bentuk suspensi, bukan sirup. Vitamin, obat mah dan lain sebagainya itu dalam bentuk emulsi. Jadi tolong dilihat di etiketnya kalau beli obat dalam bentuk sediaan cair. Sementara kalau sirup lebih baik dihindari dulu. Saya rasa seperti itu. Gitu dok ya. Kalau emulsi atau suspensi masih nggak apa-apa gitu dok ya? Nggak apa-apa, karena zat pembawanya tidak mengandung klorigen rasa. Jadi beda di situ deh. Sama-sama cair tapi kandungannya beda gitu ya. Beda. Yang berbahaya yang mengandung sirup, pemanis tadi dok ya. Pemanis buatan. Itu ada cuman di obat apa juga di makanan gitu dok. Minuman kayak ya nggak nyebut merek ya, tapi kan sekarang banyak teh dalam bentuk cairan yang botol itu. Itu gimana dok? Dilihat aja kalau ada kandungan sorbitolnya lebih baik sementara dihindari. Karena kandungan sorbitol ini atau glusitol ini sangat beresiko ada kandungan ethylene dan diethylene glikol di dalamnya. Itu aja. Karena rata-rata sorbitol dan atau glusitol ini ada campuran
ethylene dan diethylene glikolnya. Jadi kalau misalkan ada produk-produk yang ada tulisannya kandungan sorbitol walaupun sekian persen, sementara dihindari dulu. Dihindari dulu aja dok ya, karena itu jahat terhadap ginjal gitu dok ya. Iya, sementara ini seperti itu. Kalau dikatakan jahat kan kalau ada rentangnya masih rentang aman sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau kita konsumsinya berlebihan ini karena berlebihan ya. Betul. Di WA grup warga Pak Dokter itu ada 29 daftar obat ya. Saya kurang paham sih apakah itu sirup atau bukan. Tapi itu katanya ditarik dari, dilarang lah istilahnya, ada semacam itu dok. Itu memang benar apa gimana dok kabar itu dok? Jadi begini, dari informasi yang kami terima dari Collegium hari ini, memang ada dua informasi ya. Yang satunya 15 daftar obat yang ditarik, yang satunya 29 daftar obat yang ditarik. Oh, ada dua versi dok ya? Ada dua ya. Itu dua-duanya sudah dijawab oleh Kemenkes bahwasanya itu berita hoax ya. Berita hoax ya? Iya, karena masih himbauan, belum ditarik karena suatu hal. Karena obat ini logikanya ditarik karena memang terbukti kandungan ethylene dan diethylene glikolnya melebihi ambang batas normal atau ambang batas wajar penggunaannya. Sedangkan belum terjadi. Di samping itu juga kalaupun nilai ambang normal tapi bisa terjadi juga. Ini karena apa? Ini kan belum ada jawaban yang pasti. Masih mungkin, makanya masih dikatakan gagal ginjalnya misterius ya. Nah, di daftar obat itu juga kalau masyarakat itu melihatnya dengan baik dan teliti, itu ada yang sirup, ada yang emulsi, ada yang suspensi. Nah, padahal kandungan dari ethylene glikol maupun diethylene glikol pada sorbitol itu hanya yang sirup. Hanya pada sirup dok ya? Ya, jadi intinya beginilah, semua informasi sebelum disebarkan itu alangkah baiknya menunggu informasi yang lebih bagus, lebih bisa dipertanggungjawabkan dari Kemenkes maupun dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, supaya informasinya ke masyarakat itu kita benar-benar menghindari yang hoax ya. Karena masyarakat ini resah, masyarakat ini butuh sesuatu informasi yang benar-benar menjernihkan. Jadi paling tidak ngeceknya di situs resmi Kementerian Kesehatan. Betul, gitu dok ya? Dicek dulu di situs resmi Kementerian Kesehatan maupun di situs resminya IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, kalau memang sudah muncul di situ, boleh disampaikan ke warga yang lain karena ini amal informasi kan begitu. Tapi amal informasinya informasi yang baik, informasi yang akurat seperti itu. Ya semoga aja nggak lama lagi benar-benar bisa diketahui ya, dan bisa diumumkan secara pasti penyebab pastinya itu apa, supaya nggak resah semuanya. Kasihan distributor dan produsen obatnya juga dirugikan ya dok ya? Itu. Ya kalau memang permasalahannya memang dari kandungan obatnya benar-benar ya, kita nggak tahu sampai kapan permasalahan gagal ginjal misterius ini selalu ada dan pasti diakibatkan oleh yang sementara ini dimungkinkan ke sana, kita nggak tahu. Tapi alangkah baiknya mulai sekarang membiasakan anak-anak dengan buyar, atau kalau anaknya sudah besar mulai diajari minum obat ungkul-ungkul itu ya. Pil gitu maksudnya itu? Iya, mungkin belajarnya bisa dari vitamin dulu, vitamin C yang kecil-kecil dari IP itu. Nah, supaya dia bisa menelan obat sehingga lebih mudah. Atau yang masih kecil mulai diperkenalkan buyar walaupun agak pahit, tapi bagaimana lagi. Nah, untuk suspensi yang ada pada kandungan yang pada sirup antibiotik ya, itu tidak ada masalah. Yang masalah di sini emulsi juga tidak ada masalah. Yang masalah di sini itu yang sirup. Seperti itu. Kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter, penjelasannya lengkap sekali Pak Dokter, semoga bermanfaat. Sama-sama, semoga bermanfaat bagi kita semua pemirsa Warta 9.